Teman-teman kucingfisika.com, sekarang saya ingin mendemonstrasikan tentang letusan gunung berapi di bawah permukaan air laut. Teman-teman tahu, kalau di beberapa tempat di dunia ini ada beberapa gunung berapi yang berada di bawah permukaan air laut. Artinya mereka berada di dasar laut. Seperti di Samudra Pasifik di dekat Hawaii, ada sebuah gunung berapi yang berada di bawah permukaan air laut. Nah, ketika mereka meletus, kira-kira apa sih yang terjadi? Apakah kita bisa mengetahui bahwa gunung itu sedang meletus atau kita bisa melihatnya? Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman dan mensimulasikan kepada teman-teman bahwa kita bisa membuat letusan gunung berapi di bawah permukaan air laut. Nah, saya menggunakan cuka, kemudian saya menggunakan baking soda, teman-teman. Nah, dua bahan ini saya akan mencampurnya. Kemudian saya punya model gunung berapi yang sudah saya letakkan di bawah permukaan air yang saya isi di dalam baskom ini, teman-teman. Ini adalah model sebuah gunung berapi yang kira-kira berada di dekat permukaan air laut, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk membuat demonstrasi letusan kita bisa terjadi, kita perlu mencampurkan baking soda ini. Teman-teman bisa meletakkannya persis di dalam kawah gunung berapi buatan ini. Usahakan sebagian besar baking soda masuk di dalam kawah kita ya, teman-teman. Kita perlu memasukkan sejumlah besar baking soda agar efek letusannya bisa kita lihat. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan asam cuka ini. Tapi teman-teman lihat, saya mencampurnya dengan larutan air berwarna, teman-teman, supaya kita bisa mengamatinya, teman-teman. Nah, oke. Nah, teman-teman, asam cuka tadi sudah saya masukkan ke dalam suntikan ini. Kemudian tinggal saya tekan dan kita mulai membuat simulasi letusan gunung berapi di bawah permukaan air laut. Teman-teman perhatikan. Perhatikan gelembung-gelembung yang mulai muncul. Iya. Nah, teman-teman sudah melihat kan? Teman-teman lihat ada gelembung-gelembung udara yang timbul persis di dekat kawah ini. Itu adalah gas karbon dioksida, teman-teman. Gas karbon dioksida ini merupakan gas yang muncul akibat adanya reaksi antara baking soda dan asam cuka kita. Nah, teman-teman, jika gunung api ini dekat sekali dengan permukaan air laut, biasanya yang timbul adalah riak-riak atau gelombang di permukaan air laut itu. Dan kita bisa melihat bahwa gelombang yang timbul ini bisa besar ataupun kecil, tergantung dari kuatnya letusan gunung berapi yang terjadi. Tapi bagaimana jika gunung berapi ini berada jauh sekali di bawah permukaan air laut? Atau dengan kata lain, gunung berapi itu berada di kedalaman yang sangat besar. Oke, sekarang saya ingin mensimulasikan lagi untuk gunung berapi yang berada jauh di bawah permukaan air laut. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman
simulasi letusan Gunung Merapi yang berada jauh di bawah permukaan air laut, teman-teman. Kita tentu harus mencampurkan baking soda ini dan asam cuka, seperti yang kita lakukan pada percobaan pertama. Nah, teman-teman lihat, baskom yang berisi air ini sudah saya isi dengan air sampai hampir penuh, teman-teman. Dan model gunung berapi buatan kita itu sudah saya letakkan jauh, persis di bawah dasar baskom kita ini. Jadi permukaan, jarak antara permukaan dan gunung berapi kita cukup besar, teman-teman. Nah, sekarang kita perlu mengisi baking soda ini di kawah gunung berapi buatan kita, teman-teman. Oke. Pastikan bahwa posisi baking soda ini persis di atas kawah, sehingga baking soda yang jatuh itu sebagian besar masuk dalam kawah. Nah, sekarang kita tinggal mencampurkan asam cuka ini. Oke. Ini adalah asam cuka yang sudah saya beri warna seperti pada percobaan pertama, teman-teman. Saya sedot. Nah, perhatikan, teman-teman, kita siap melakukan simulasi letusan Gunung Merapi yang berada jauh di bawah permukaan air laut. Perhatikan, saya mulai menekan. Lihatlah apakah ada gelembung udara yang muncul. Nah, teman-teman, wow, air ini sudah berubah menjadi merah karena tadinya saya campur dengan pewarna merah. Tapi teman-teman perhatikan, ada gelembung-gelembung udara yang timbul seperti tadi, seperti pada percobaan pertama. Itu adalah gas karbon dioksida, hasil dari reaksi antara baking soda dan asam cuka. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pada beberapa gunung berapi yang ada jauh di bawah permukaan air laut, ada beberapa kemungkinan ketika dia meletus kita tidak bisa melihatnya dari atas permukaan air laut. Artinya kita tidak bisa melihat bagaimana dia meletus. Tapi yang bisa kita lihat atau bisa kita amati, misalnya riak-riak dari gelombang air laut yang berada pada permukaannya. Itu disebabkan karena adanya desakan dari magma yang keluar dari gunung berapi itu. Kita bisa menganalogikannya dengan letusan gunung berapi yang berada di permukaan bumi. Dua hal ini, letusan gunung berapi di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, timbul karena magma yang keluar dari gunung berapi itu. Nah, teman-teman, saya sudah mendemonstrasikan bagaimana sebuah gunung berapi yang berada di bawah permukaan air itu meletus, entah posisinya jauh di bawah permukaan air laut atau dekat dengan permukaan air laut. Oke, teman-teman bisa melakukan simulasi ini sendiri di rumah, dan saksikan terus video-video menarik lainnya di www.kucingfisika.com.